Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Raihan. Saya dari Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Dan sekali lagi ketemu dengan saya akan membahas tentang kasus terapan untuk materi daktilitas dalam mata kuliah mekanika bahan. Oke, langsung saja kita masuk ke definisi dari daktilitas. Daktilitas adalah ukuran suatu kemampuan dari struktur untuk mengalami lendutan yang besar tanpa mengalami penurunan kekuatan yang berarti. Daktilitas menjadi salah satu sifat dari material, yaitu pada struktur bangunan, khususnya pada beton, bertulang, dan juga logam. Saat terjadi gempa, daktilitas akan mempertahankan kekuatan dan kekakuan pada struktur sehingga struktur gedung tetap berdiri walaupun telah berada pada ambang keruntuhan. Daktilitas dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti komposisi, ukuran butir, struktur sel, dan lain-lain, serta oleh faktor eksternal seperti tekanan hidrostatik, suhu, deformasi plastik yang dialaminya, dan lain-lain. Studi kasus. Perencanaan struktur bangunan gedung tahan gempa di Indonesia menjadi salah satu hal yang sangat penting, mengingat wilayah Indonesia terletak pada wilayah gempa yang cukup tinggi. Contohnya di mana gempa besar terjadi pada tahun 2009 lalu di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Aceh. Kerusakan gedung yang menjadi runtuh dikarenakan kegagalan dalam perencanaan struktur bangunan yang tidak tepat. Berikut adalah gambar bangunan yang runtuh saat peristiwa gempa bumi di Aceh. Pentingnya bangunan tahan gempa agar tidak terjadi kegagalan dalam struktur sehingga bangunan tidak roboh. Berikut adalah sebuah foto ya, sebuah bangunan yang runtuh akibat gempa yang di Aceh pada 2009 lalu. Ini mungkin diakibatkan dari gempa juga, dan daktilitas dari bangunan ini tidak kokoh ataupun gagal mungkin dalam strukturnya sehingga bangunan roboh dan rusak seperti ini. Solusinya, dengan terbentuknya sendi plastis pada struktur, maka struktur akan mampu menahan beban gempa yang besar tanpa memberikan kekuatan berlebihan pada elemen struktur, karena energi kinetik akibat gerakan tanah yang diterima akan diserap oleh sendi plastis tersebut. Semakin banyak sendi plastis yang terjadi pada struktur, maka semakin banyak pula energi yang diserap oleh struktur. Agar struktur gedung memiliki daktilitas yang tinggi, maka harus direncanakan sendi plastis yang terjadi berada pada balok-balok dan bukan terjadi pada kolom, kecuali pada kaki kolom paling bawah dan bagian atas kolom penyangga atap. Berikut di samping adalah gambar dari ilustrasi sebuah dari sendi plastis, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada struktur bangunan ini semakin banyak sendi plastis yang terdapat pada struktur tersebut, maka gedung tersebut akan semakin kuat dan kokoh karena sendi plastis ini menyerap energi yang oleh struktur dan menghasilkan daktilitas yang tinggi juga untuk gedung tersebut, sehingga gedung tidak mudah roboh dan kokoh. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.